Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syebrina Putri dengan NPM 234110883. Saya dari kelas manajemen 23A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang fluktuasi ekonomi. Apa itu fluktuasi ekonomi? Fluktuasi ekonomi atau disebut juga siklus bisnis adalah naik turunnya aktivitas ekonomi secara periodik dalam suatu perekonomian. Ini merupakan fenomena yang terjadi secara alami dalam perekonomian, di mana terdapat fase ekspansi atau peningkatan ekonomi dan kontraksi atau penurunan ekonomi yang bergantian. Selanjutnya ada siklus bisnis. Pengertian dari siklus bisnis yaitu siklus bisnis adalah kondisi pertumbuhan atau naik turunnya siklus kegiatan ekonomi negara pada beberapa periode tertentu. Tahapan siklus bisnis. Adapun beberapa tahapan siklus bisnis melalui 4 fase yang berbeda, antara lain yaitu yang pertama ada ekspansi. Ekspansi dalam tahapan siklus bisnis adalah suatu kondisi di mana meningkatnya faktor ekonomi, seperti penawaran, permintaan, hingga pendapatan. Dalam hal ini, pada fase ekspansi, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan meningkat, sehingga mereka dengan senang hati mengeluarkan dana untuk membeli suatu produk. Dan yang kedua yaitu ada puncak. Fase puncak siklus bisnis adalah terjadinya suatu kondisi di mana perkembangan ekonomi sudah tidak bisa dilanjutkan. Alhasil, siklus bisnis perusahaan berupa harga barang dan jasa, benefit, sampai tingkat pekerjaan akan berubah menjadi sangat tinggi. Dan yang ketiga ada kontraksi. Pada tahapan siklus bisnis kontraksi akan mengikuti fase puncak. Artinya, apabila pada fase puncak menghasilkan penurunan dan peraturan bisnis, maka tahapan kontraksi akan bekerja. Dan yang keempat, ada palung. Tahapan palung dalam siklus bisnis adalah terjadinya kondisi menurunnya penawaran dan permintaan secara signifikan. Maka dari itu, biasanya pada tahapan ini karyawan tidak memiliki pilihan lagi selain resign atau perusahaan yang memberhentikan para pegawai. Apa sih penyebab dari fluktuasi ekonomi? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam perekonomian. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan pemerintah, dan yang kedua ada ekspektasi berlebihan akan masa depan. Dan yang ketiga ada perdagangan internasional, yang keempat ada perubahan permintaan dan penawaran. Dampak dari fluktuasi ekonomi. Dampak fluktuasi ekonomi bagi perekonomian dalam negeri Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari dampak yang ringan seperti kenaikan harga barang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hingga dampak yang parah seperti menurunnya nilai tukar rupiah dan inflasi ekonomi. Namun fluktuasi ekonomi juga dapat memberikan dampak yang positif, misalnya seperti kenaikan harga minyak pasar dunia yang terjadi selama 10 tahun mulai 2000 hingga 2011. Dampak positif yang dirasakan dari fluktuasi ekonomi Indonesia saat itu adalah pertumbuhan ekonomi dan penekanan lanjut inflasi domestik. Jenis-jenis fluktuasi ekonomi. Berdasarkan periodenya, fluktuasi ekonomi dapat dibedakan menjadi fluktuasi ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Fluktuasi ekonomi jangka pendek. Contoh fluktuasi ekonomi jangka pendek adalah naik turunnya mata uang luar negeri sehari-harinya. Misalnya dolar US terhadap rupiah. Nilai mata uang terasa mengalami perubahan setiap hari dan bisa menunjukkan tren positif atau negatif. Jika dolar US naik, maka menyebabkan nilai mata uang rupiah menurun dan terjadinya kenaikan harga barang. Fluktuasi ekonomi jangka panjang. Sementara itu, contoh fluktuasi ekonomi jangka panjang adalah terjadinya pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Penelitian dari Haryanto dalam jurnalnya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan 1% pada kasus COVID-19 menyebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar US sebesar 0,02%. Kebijakan untuk menstabilkan fluktuasi ekonomi.
Yang pertama ada kebijakan fiskal atau belanja pemerintahan dan pajak. Yang kedua ada kebijakan moneter atau suku bunga dan penawaran uang. Dan yang ketiga ada kebijakan pendapat atau penetapan upah atau harga. Cara mengatasi fluktuasi ekonomi. Bagaimana cara mengatasi fluktuasi ekonomi? Berikut beberapa caranya. Yang pertama ada pembuatan kebijakan makro, yang kedua ada menjaga kestabilan nilai mata uang, dan yang ketiga ada pengelolaan jumlah permintaan dan penawaran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.